Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Hanya dalam beberapa saat, Su Yi merasa seolah-olah dia berada di galaksi yang luas dan tak terbatas, penuh dengan cambuk bintang yang mengamuk, mencambuknya dengan kuat. Ancaman mematikan membuat Su Yi tanpa ragu dan dengan seluruh kekuatannya. Desir. Ledakan yang menghancurkan bumi menyusul. Tentu saja, saya dapat menahan hukum keheningan bintang. Ini benar-benar tidak pernah terdengar, dan saya belum pernah melihat keajaiban. Tampaknya saya meremehkan alam bintang Xuan Huang, yang telah menjadi tanah tua reruntuhan bintang. Pria bertopi ember menghela nafas dalam hati. Dia juga jelas bahwa pada awalnya, alam bintang Xuan Huang sangat terang dan cemerlang, mengguncang langit berbintang, dan itu dianggap sebagai asal mula langit berbintang. Sosok mitos yang bergetar di semua dunia. Tapi, itu sudah lama sekali. Sudah lama sekali sehingga di langit berbintang hari ini, tidak banyak orang yang tahu nama Xuan Huang Xingji. Pria bertopi ember itu sendiri. Ketika dia benar-benar tiba di dunia ini, dia benar-benar menyadari betapa pentingnya latar belakang dunia ini. Sekarang, setelah melihat kekuatan yang dimiliki Su Yi yang dapat menahan hukum keheningan bintang, pria bertopi ember semakin tidak bisa tenang. Dia menyadari bahwa dia meremehkan dunia langit berbintang yang bobrok dan layu ini. Untungnya, bagiku belum terlambat. Apakah itu arti reinkarnasi yang mendalam atau kekuatan misterius yang dikuasai oleh Su Xuanjun? Selama dia bisa mengendalikan tanganku, He Chou tidak bisa menyerahkan pedang manusia. Pria bertopi ember melirik pedang manusia di kapal harta karun hitam kolam samsara, dan kemudian ada sedikit tekad di antara alisnya. Terlepas dari reinkarnasi, atau kekuatan misterius, kali ini, dia bertekad untuk menang. Pria bertopi ember membuka mulutnya perlahan. Su Yi, yang akan keluar dari pengepungan, tiba-tiba jatuh ke dalam situasi berbahaya lagi, dikerdilkan jika dibandingkan. Ekspresi Su Yi sama acuhnya seperti sebelumnya, hanya alisnya yang berkerut. Dia tahu betul bahwa jika bukan karena kekuatan pedang 9 penjara, dia akan dikalahkan sepenuhnya. Yang lebih berbahaya adalah saat dia terus menggunakan kekuatan pedang 9 penjara, Taoismenya terus-menerus dikonsumsi. Jika dia tidak bisa menerobos, cepat atau lambat dia akan kalah. Jika Anda berada di puncak kehidupan Anda sebelumnya, saat menggunakan kekuatan misterius seperti itu, Anda mungkin dapat bersaing satu sama lain, tetapi sekarang, bagaimanapun juga, Anda terlalu lemah. Pria bertopi ember menghela nafas pelan. Taoisme di masa-masa awal alam Xuan Zhao tidak layak untuk dikalahkan di mataku. Bagaimana aku bisa membalikkan dunia? Ketika dia berbicara, lengan baju dan jubahnya berkibar, dan telapak tangan dan jarinya terkadang mencubit bekas, dan terkadang mencubit tangannya menjadi pisau. Saya melihat nyala bintang yang perkasa, seperti galaksi 9 hari, bergelombang, dan kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Situasi Su Yi menjadi semakin berbahaya. Menakjubkan? Dia tahu bahwa apa yang dikatakan pria bertopi ember itu tidak buruk. Bagi Su Yi, yang telah berbalik dan direhabilitasi, kultivasinya memang merupakan kelemahan paling fatal saat ini. Awalnya, kekuatan misterius yang dikuasai Su Yi cukup untuk menahan hukum keheningan bintang. Tetapi karena kultivasinya sangat berbeda dari pria bertopi ember, dia akan jatuh ke dalam situasi seperti itu. Situasi putus asa intinya? Meskipun Su Yi terluka, ekspresinya masih setenang biasanya. Perbaikan pedang, saya lebih suka menjadi batu giok daripada ubin. Jian Xiu, bahkan jika dia mati dalam pertempuran, dia tidak akan pernah mengaku kalah. Alasan mengapa dia, Su Xuanjun, mampu berdiri sendiri di kehancuran besar dan surga, bergantung pada hati Dao yang tak terpatahkan dan abadi. Namun, kegigihan Su Yi saat ini jatuh ke mata pria bertopi ember, tetapi itu tidak berbeda dengan berjuang dengan sia-sia. Kamu, Su Xuanjun, memang cukup bangga. Jika kamu adalah seseorang di alam kekaisaran, mereka telah lama dibakar menjadi abu, dan jiwa mereka akan berserakan. Tidak ada kemungkinan bertahan hidup. Saya yakin jika saya memberi Anda lebih banyak kenaikan, waktu ditakdirkan untuk melampaui Anda di puncak kehidupan Anda sebelumnya.
Pria bertopi ember mengatakan ini, dengan ekspresi penyesalan di matanya. Sayangnya, kamu bertemu denganku, dan kamu ditakdirkan untuk mati hari ini, mungkin. Ini disebut keberuntungan. Meskipun begitu, gerakan tangannya tidak pernah berhenti. Tanpa diduga, pria bertopi ember, di bawah pembunuhan terus-menerus, meskipun Su Yi berada dalam situasi berbahaya, dia mampu mengubah bahaya menjadi aman setiap saat, dan selamat dari bahaya lagi dan lagi. Dunia astral, bagaimana bisa ada pendekar pedang sepertimu? Cukup omong kosong. Su Yi, yang dari tadi terdiam, tampak tidak sabar, lihat dengan jelas, kamu belum menang. Kesal. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengangkatnya ke udara. Berteriak. Di kolam reinkarnasi, air kolam yang diubah oleh hukum tenggelam tampaknya mendidih. Pupil Su Yi tiba-tiba menyusut seperti jarum, tubuh dan pikirannya merasakan ancaman fatal dari dalam keluar. Dia telah lama dikepung oleh nyala api bintang yang tak berujung, dan ketika dia melihat pedang Qi di tangan pria bertopi ember, dia sepenuhnya menyadari bahwa itu tidak baik. Pada saat yang sama, jantung Pluto dihantam oleh tangan besar, dan wajahnya muram. Dia tidak bisa menahan diri lagi, bergegas dengan panik, mendesak segel Buddha hidup dan mati, mencoba menghancurkan pria bertopi itu. Yang bisa membuatnya pingsan adalah meskipun dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk menembak, dia tidak bisa menembus kekuatan api ilahi yang menutupi langit. Belum lagi mengguncang pria bertopi itu. Bagaimana ini bisa? Mata Pluto hilang dan wajahnya pucat. Pria bertopi ember secara alami menyadari adegan ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan mengabaikannya. Pisau ini, disebut Xingxiang Indah, saya telah menghabiskan seluruh hidup saya untuk mencari tahu, dan itu akan membuat Anda mati. Suara hangat pria bertopi ember itu masih bergema, dan dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Set. Dalam satu pukulan, dunia akan musnah. Sembunyikan. Suara desis dan teriakan Pluto juga bergema, mengungkapkan kepanikan dan keputusasaan yang mendalam. Su Yi tidak bersembunyi. Karena tidak ada cara untuk melarikan diri. Jiwa, basis kultivasi, tubuh Tao, dan bahkan pedang 9 neraka dalam jiwa semuanya dilepaskan pada saat ini tanpa syarat. Ini juga pertama kalinya Su Yi terpojok sejak dia berbalik untuk berlatih. Ini pertama kalinya saya mencoba semuanya. Di bawah pelepasan kekuatan yang ekstrim ini, pedang 9 penjara tampaknya terbangun sepenuhnya. Lalu, nyanyian pedang bergema. Nyanyian pedang ini sepertinya terdengar dari kesunyian yang abadi, mengungkapkan kegembiraan dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Boom! Makna yang menakutkan dan mengerikan yang membuat dunia bergetar mengikuti. Sampai jumpa. Boom! Ledakan, ledakan, ledakan. Di depan Su Yi, kehampaan meraung keras, dan pedang sepanjang zang tiba-tiba muncul. Itu hanya 3 kaki jauhnya dari Su Yi, tetapi pada saat ini, tampaknya benar-benar ditekan, tidak bisa masuk lagi. Hanya dalam sekejap, dunia terbalik, situasinya terbalik. Raja Pluto bergidik, pikirannya yang panik dan tak berdaya benar-benar terpana, matanya kosong. Ini. Apa yang terjadi? Pria bertopi ember yang berdiri di kejauhan tiba-tiba menoleh dan melihat ke tengah kolam reinkarnasi. Segera, kelembutan dan ketenangannya menunjukkan sedikit kejutan. Mata Su Yi sedikit linglung. Tapi sebelum pukulan ini benar-benar dilakukan, sebuah mutasi tiba-tiba terjadi. Su Yi tidak bisa tidak terkejut ketika dia melihat pedang Qi yang panjangnya sekitar 3 meter di depannya hancur dan menghilang. Setelah itu, dia merasakan pedang 9 penjara, yang bergetar hebat di lautan kesadaran, berangsur-angsur menjadi sunyi. Hanya rantai dewa yang ditekan oleh pedang 9 penjara yang menari liar saat ini. Wow, gelombang. Rantai dewa tidak jelas dan misterius, dan tampaknya menunjukkan tanda-tanda terlepas dari pedang 9 neraka. Pada saat yang sama, kekuatan yang tak terlukiskan dan tidak jelas menyebar dari rantai ilahi itu. Kemudian, Su Yi mendengar desahan kesepian. Dia tiba-tiba mendongak. Di tengah danau, di haluan kapal dunia bawah hitam, pedang manusia berbentuk unik. Pada saat ini, seolah terbangun dari keheningan keabadian, tubuh pedang perlahan terbang ke udara. Dentang,
Dentang, dentang. Terlalu menakutkan. Pada saat inilah dia juga menyadari bahwa nyala api ilahi dari bintang-bintang yang menutupi dunia ini telah dihancurkan dan disapu bersih. Ini. Pria bertopi ember terkejut. Tidak diragukan lagi, perubahan seperti itu membuatnya lengah. Pria bertopi ember mendengus dingin, niat membunuh melintas di matanya, dan dia meraih tangannya. Galaksi besar muncul, berubah menjadi pedang yang menyala, dan menebas ke arah Sui lagi. Dia telah memperhatikan bahwa pergerakan pedang di dunia kemungkinan besar terkait dengan Sui, yang membuatnya sangat menakjubkan. Boom! Surga dan bumi tidak teratur. Tetapi pada saat ini, pedang Ki muncul dan menyapu langit, dan pedang Ki yang dipotong oleh pria bertopi ember meledak seperti selembar kertas, dan berubah menjadi langit berbintang dan menghilang. Energi pedang seperti aliran cahaya halus, sangat sederhana dan langsung. Tapi dengan satu pukulan, akan ada kekuatan yang tak terkalahkan. Sui tergerak, pedang yang sangat mendominasi. Pluto sudah bangun dari keadaan lamban saat ini. Ketika dia melihat pemandangan ini, sepasang mata bintang yang menawan mau tak mau melebar. Ternyata, inilah kekuatan pedang di dunia. Mata pria bertopi ember menyusut. Dia tidak lagi punya waktu untuk memperhatikan Sui. Dia berbalik untuk melihat pedang di dunia yang muncul dari udara tipis. Suara itu ragu-ragu, dengan sedikit ketakutan. Langit dan bumi sunyi, sunyi, dan menyedihkan. Kagum. Namun, Sui sedikit mengernyit, karena di lautan kesadarannya, napas rantai misterius menari liar, dan napas pedang manusia di kejauhan, menghasilkan kecocokan yang luar biasa. Sebelum Sui bisa memikirkannya, desahan yang dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan terdengar. Setelah bertahun-tahun, kamu adalah orang tua yang hanya memancing dan mengering di galaksi, dan masih sangat tidak berguna. Suaranya seperti lonceng dan drum, dan itu seperti suara alam, halus dan terpisah. Dunia yang mengerikan ini sedikit bergetar, seolah-olah tidak mampu menahan kekuatan suara ini. Jika jatuh ke telinga, akan membuat orang gemetar dan tertekan jiwa. Ini benar-benar mengerikan. Lagi pula, itu hanya sepenggal suara, tetapi tampaknya mengikuti hukum, yang membuat dunia berubah dan mengguncang hati orang-orang. Tubuh Pluto sedikit gemetar. Dia bisa mendengar bahwa suara misterius itu berasal dari pedang di dunia. Tidak ada. Itu kamu. Pria bertopi ember berbisik pelan, suaranya berat dan kental, dalam beberapa tahun terakhir, kamu pernah berada di dunia pedang? Kau takut? Itu hanya tanda keinginan. Kekuatan kemauan? Pluto akan tercengang. Kekuatan kemauan bisa sangat menakutkan. Sui juga tercengang. Dan pria bertopi ember itu jelas lega, dan berkata, seperti yang diharapkan, karakter seperti apa, penonton, Anda, bagaimana Anda bisa menyembunyikannya di pedang dunia? Tonton. Sui dan Hades terkejut, dan akhirnya menyadari siapa pemilik suara itu. Penguasa dunia. Pikirkan tentang itu, pria bertopi itu sudah sangat kuat, tetapi penguasa pandangan dunia, dapat menghancurkan Taoisme paruh waktu, seberapa kuat dia seharusnya? Lirik, ingin berkelahi? Suara penonton terdengar. Boom! Pedang dunia menghantam udara. Sosok kurus pria bertopi ember ditampar dan terbang keluar. Dia batuk darah di bibirnya, terlihat sedikit malu. Hanya dengan beberapa pukulan, Sui benar-benar menyadari bahwa tidak peduli seberapa kuat pria bertopi ember ini, dia tidak dapat menandingi tekad penonton. Di atas langit berbintang, berbicara, senyum muncul di bibirnya, saya senang melihat konsekuensi seperti itu. Perahu orang ini ditekan oleh pedang dunia, sehingga tidak dapat kembali ke langit berbintang. Sui mengangkat alisnya sedikit, pasti ada misteri lain dalam hal ini. Hubungan ini membuat Sui memiliki beberapa spekulasi samar di dalam hatinya. Bagaimana dengan kembali ke langit berbintang? Kamu bukan lawanku saat itu, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku di masa depan? Suara penonton terdengar lagi, malas, bukan sarkastik atau ironis, tapi makna kata-katanya penuh dengan hinaan. Seolah-olah dia tidak menempatkan pria bertopi ember di matanya di semua. Pria bertopi ember jelas terkejut, dan berkata dengan terkejut kamu.
Bukankah kamu sudah pergi dan menghilang ke dunia? Tuan itu tertawa, jadi, kamu tidak pernah berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku, bahwa setelah aku mati, aku akan bebas dan tanpa hukum. Pria bertopi ember terdiam beberapa saat, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika Anda masih hidup, mengapa Anda tiba-tiba menghilang sejak awal? Kenapa kamu tidak ada saat pelukis itu muncul? Jangan lupa, kamu pernah berkata bahwa selama pelukis berani muncul, kamu akan memenggal kepalanya dan memberikannya ke anjing. Juga, mengapa lelaki tua dari pedagang barang antik, sebagai sahabatmu, mengklaim bahwa kamu tidak akan pernah kembali dalam kehidupan ini? Dia berbicara dengan cepat dan bertanya satu demi satu. Kata-kata ini jatuh ke telinga Suyi dan Hades, dan mereka semua bingung. Mereka tidak tahu siapa pelukisnya, mengapa Guanzuo mengatakan bahwa dia akan memenggal kepalanya dan memberi makan anjing itu, dan mereka tidak tahu siapa penjual barang antik itu. Akan kembali. Semuanya terdengar sangat misterius. Nada Guanzu sangat bungkam, dan berkata, saya mengajukan begitu banyak pertanyaan, saya hanya ingin tahu apakah saya hidup atau mati, tetapi saya tidak akan memberitahu Anda. Pria bertopi. Penontonnya juga, pengecut sekali. Meskipun agresif, saya harus mengatakan, Anda orang tua benar-benar jahat. Penonton menghela nafas. Pedang dunia tiba-tiba meraung dan menghilang begitu saja. Saat berikutnya, pedang itu mengenai pria bertopi itu seperti salib. Klik. Topi itu terkoyak dan hancur menjadi abu. Adegan berdarah ini membuat Pluto gemetar dan terkesiap. Sebelumnya, pria bertopi ember itu seperti penguasa langit berbintang. Namun, saat ini, menghadapi kekuatan pedang manusia dari penonton, dia tampak sangat tak tertahankan. Bahkan tidak ada perlawanan. Ini luar biasa. Suyi tercengang melihatnya, seberapa tinggi Taoisme penonton ini, dan seberapa kuatkah itu? Konyol, ketika kamu dan aku dalam keadaan ini, kamu sudah melupakan kehormatan dan aib, dan memandang rendah hidup dan mati. Bagaimana kamu bisa belajar dari bajingan di pasar dan mempermalukan saya sedemikian rupa? Pria bertopi ember mengeluarkan suara dingin. Rambutnya acak-acakan, tubuhnya patah, dan darahnya mengucur. Tapi ekspresinya setenang sebelumnya, seolah-olah dia tidak tahu rasa sakitnya, dan bahkan ada sedikit ejekan di bibirnya, aku sangat membenci perilaku seperti ini. Lagi pula, karakter sepertimu sudah terlalu lama berada di atas, kenapa kamu ditampar lagi? Bagaimana kamu bisa diinjak-injak lagi? Sayangnya, tempat ini tidak dianggap oleh Anda sebagai semut rendahan, orang biasa. Jika tidak, akan sangat menarik untuk membiarkan mereka menamparkan pipi Anda. Suara itu masih bergema, dan pedang itu berdentang dan menamparkan pria itu dengan topi ember lagi. Boom! Pipi lain pria bertopi ember itu juga ambruk, dan sosoknya terhuyung-huyung. Sebelum dia bisa berdiri teguh, pedang lain menyerang. Jadi di waktu berikutnya, saya melihat pedang dunia terus menyerang, setiap kali menamparkan pria di topi ember, dan tabrakan tumpul terdengar satu demi satu. Segera, pipi pria itu berdarah dan tidak bisa dikenali. Hal ini membuat Suyi dan Hades terlihat berbeda. Tak satu pun dari mereka mengira penonton akan menggunakan cara seperti itu untuk menggertak pria bertopi itu. Akhirnya, pria bertopi ember sepertinya sudah cukup, dan berteriak putus asa, cukup. Suara kemarahan masih bergema. Boom! Dia menerima tamparan lagi di wajahnya, sosoknya jatuh ke tanah, dan matanya menjadi hitam. Pada saat ini, dia benar-benar marah, hatinya tercabik-cabik, dan dia malu setengah mati. Menamparkan orang tanpa menamparkan muka. Dan Guanzu dengan sengaja memukul wajahnya, tak bisa dikenali. Ini intimidasi. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.